Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan untuk terus beribadah, dan ini merupakan satu nikmat yang Allah berikan. Baiklah, untuk mengawali ini halaqah malam hari ini, saya ambil hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dengan sahabat-sahabat yang lain mendatangi Nabi, dan bahkan dalam lafaz hadisnya dia asyara, ini puluhan, ini banyak. Wajah rajulun min Ansar nasibru Madinah, datang ke Nabi, waqala, dia bertanya, ya Rasulullah, man aqyasun nas, siapakah orang yang paling bijak? Dia katanya siapa yang paling baik, yang paling kaya. Namun ini orang tanya, siapa orang yang paling bijak? Ini menjawab, yang pertama, aksaruhum dzikran lil maut, orang yang banyak mengingat kematian. Orang yang banyak kematian akan jauh dari membuang-buang waktu yang sia-sia. Yang kedua dia menjawab, wa aksaruhum isti'dadan lil maut. Setelah orang ini mengingat kematian banyak, yang kedua mempersiapkan dirinya untuk kematian tersebut. Ulaika humul aqyas, karena itulah orang-orang yang paling bijak. Maka oleh itu kita nggak bijak kalau dari pagi sampai sore balangkuh mentok, belakang mentok, masjid nggak kita hampiri. Kita nggak bijak dari pagi ke sore makan malam nggak boleh kopi. Kopi sekian jam, berjam-jam. Kamu untuk jamaah mengajar sejam, kita berbanding. Kita dengan keluarga begitu banyak waktu, namun untuk Allah kita sampingkan waktunya. Nah, kita termasuk orang-orang yang tidak bijak. Kalau begitu, yang bijak adalah di sela-sela kesibukannya, sela-sela kegiatan tadi, melapangkan waktunya untuk Allah dan beribadah. Kaum muslimin muslimat yang Tuhan hormati, mungkin malam ini kita akan nambah materi baru, hanya mengulang kembali dan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yang karena di papan tulis kita akan menghapus juga ini. Namun sebelumnya dimulai dengan sebuah cerita. Tujuan biasa menyomal pengajian, yang oleh biasa kembali merujuk atau mentolaah kembali kita apa untuk bahas sampaikan malam harinya. Namun tersebut agak beda. Mencoba duduk dengan acara tersebut, cuma berpikir apa gerakan yang disampaikan malam hari ini, dan hasil itu dulu sebut untuk kita jawab apa sampaikan malam hari ini. Yang pertama, kita selaku hamba Allah manusia, timbullah yang pun pertanyaan, untuk apa kita ini hidup? Kebun Allah menciptakan kita ini ada dunia. Artinya apa? Muncul pertanyaan ini, kita menjawab apa yang mesti kita lakukan. Dan ini pertanyaan, nggak perlu jawab. Maka Allah langsung menjawab.
Pertanyaannya, untuk apa lu keluar di dunianya? Langsung Allah menjawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini Al-Quran katakan. Dalam kajian bahasa, kalau ada dia kata ma sebelumnya ada ilah pengecualian, itu dia maknanya penegasan, taukid. Maka kata Allah ini enggak sekali-kali aku ciptakan manusia kecuali untuk ibadah. Ini kalau begitu misi, kalau bahasa berarti hari ini apa sih misinya? Ini misinya. Misinya adalah untuk beribadah. Timbulan yang kedua, kalau kita hari ini Allah ciptakan untuk beribadah, bagaimana kita ini beribadah? Karena Allah ciptakan manusia ini untuk ibadah. Maka begitu bagaimana kita ini beribadah? Untuk menjawab ini, langsung Allah turunkan Al-Quran. Maka itu petunjuk. Mudah Quran sudah lintas, itu petunjuk. Kurang lengkap Al-Quran tadi, tak tahu caranya, perintahnya ada, tak tahu caranya. Allah kirimlah Rasulullah untuk menjelaskannya. Contoh, bunyi ayat, aqimis salata tarafan nahar, dirikanlah sembahyang subuh, zuhur, asar, wa zulfan minal lail, dan takkan mengatakan mencium maghrib, isya. Pertanyaannya, bagaimana sembahyang? Nah, dikirim Rasulullah untuk menjelaskan bagaimana sembahyang itu. Maka bunyi hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah seperti saya sembahyang, kata Nabi. Maka Allah turunkan perintah untuk ibadah, Allah turunkan juga Al-Quran tadi dan hadis Rasulullah sebagai menjelaskan bagaimana kita itu beribadah. Seterusnya, apakah orang yang terbaik itu orang-orang yang paling banyak amalan-amalannya, yang banyak ibadah-ibadahnya? Belum tentu. Al-Quran kembali menjelaskan bahwa Al-Quran alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Yang menarik, bukankah kita hidup dulu baru mati? Kenapa? Dalam ayat ini Allah mengawali, huwa alladzi khalaqal mauta, Allah lah yang menciptakan kematian baru kehidupan. Maka Allah balik, enggak ada pada dulu dia kehidupannya baru kematian. Ini maknanya bahwa dalam kajian bahasa, dahulukan tadi kematian baru kehidupan, bahwa hidup itu untuk mati. Ini maknanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Diakhirkan tadi kehidupan itu, dikedepankan dia kematian, maknanya adalah kita hidup ini untuk mati. Maka tidak ada orang yang hidupnya abadi. Terus semua ayat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah berikan kehidupan tadi untuk kematian. Dalam kehidupan itu, ayyukum ahsanu amalan, tujuannya ingin melihat Allah ingin tahu siapa di antara kita ini yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Kita maknanya paling baik amalan, yang dia berwudu sempurna wudunya, yang dia sembahyang sempurna sembahyangnya, yang dia berzakat sempurna zakatnya, yang dia puasa sempurna puasanya, yang dia sedekah sempurna sedekahnya, yang dia bergaul budi bro hidup bermasyarakat yang sempurna bergaulnya. Jadi perintah Allah dan Rasulnya bukan yang paling banyak amalan-amalannya, namun yang paling baik. Pertanyaannya, bagaimana ibadah amalan yang paling baik?
Maka amal yang paling baik adalah amalan ibadah yang ikut Al-Quran dan Sunnah yang Allah perintahkan dan Allah contohkan. Ini bukan banyak-banyak lebih ada yang balik bahan suruh berberakaat. Kau benar berakaat, kalau berakaat lebih banyak berakaat. Kau kan suruh dengan berakaat, kau berdoa berakaat. Contohnya begitu lagi dia. Kenapa dia? Bukan banyak-banyaknya. Namun ayyukum ahsanu amalan ini ayat. Siapa yang paling baik amalannya? Kita berusaha hari ini sembahyangnya yang sempurna, yang baik, cara berwudhunya, toharanya yang sempurna, yang juga puasanya, zakat, dan semua bentuk ibadah tadi kita amalkan sempurna. Yang diminta ini kesempurnaan ibadah itu. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, lantas ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk ikut tuntunan Allah dan Rasul, kita nggak mau. Apa resikonya? Maka dalam Al-Quran kembali itu Allah jawab, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi nyimpangi perintah Al-Quran, perintah hadis. Al-Quran perintahkan oleh sembahyang, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah dengan rendah hati dan juga dengan suara yang lirih. Nabi contohkan menunggu para sahabat yang terangkat suara, "Hai wahai sahabat, awak dengan berdoa ke zat yang dulu, ke zat yang mana?" Contoh, kita tak mau sabun kusuk usah penyeladinya, kemudian raya itu Al-Fatihah, kamu raya itu lah usah, Astagfirullahaladzim. Menurut kita bahkan dia kusuk kasih aneh Ustaz. Namun Allah berikan perintah tadi, tadarruan wa khufyah. Rasul contohkan tadi, maka menegur sahabat-sahabat yang karya itu. Namun kita hari ini Tuhan untuk yang pun karya itu pada pihak anas harus terusnya. Jadi ini tadi sambungan ayat, antusibahu fitnah. Nah, makanya orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya dunia ini, yang pertama hukumannya antusibahu fitnah. Orang ini diliputi oleh fitnah. Apa fitnah? Saling kebencian, membenci yang ada terusnya. Ujung-ujungnya karena fitnah tadi timbullah saling membenci, timbullah kelompok-kelompok tadi, dan kita ini nggak bersatu. Kelompok yang area sunnah mengatakan kamu lah yang betul, kamu yang sunnah. Aku, anakku yang doa. Kan contoh, juga fitnah. Sejarah membuktikan hancurnya Daulah Abbasiyah, jatuh ke Daulah Fatimiyah. Tahunnya itu 362. Mulai kan munculnya bid'ah ini karena saling mengatakan kamu yang betul. Yang lebih dahsyat lagi, dinasti Fatimiyah ini dan selanjutnya nanti orang ini berperang, saling menyalahkan, saling mengatakan mereka paling benar. Jatuhnya Baitul Maqdis Palestina itu ke tangan tentara Stalin. Kapan? 462 Hijriah. Yang tak tahu, ayo punya, lu punya, lu tambah aja. Nah balik dan sekarang dan sebagainya ini berperang, jatuhlah Baitul Maqdis atau Palestina atau kota Yerusalem ke tangan tentara Stalin. Sampai tahun 571 Hijriah kembali Salahuddin Al-Ayyubi merebut.
kanan masuk ke Salib. Yang masyhur sejarah itu perang Salib yang kedua. Kalau menang di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi. Namun hari ini tengok lagi hari ini. Orang-orang itu kembali menguasai. Kenapa? Ya kita hari ini harus takui. Nyanku, terus ini fitnah yang untuk dunia. Nah nanti kita lihat ini ayat. Au musibahum adzabun alim. Nanti dia bilang orang-orang seperti ini Allah berikan lagi siksa yang sangat pedih. Jadi begini, kita tahu katakan, dia itu mengamalkan sebuah amanah yang itu tanpa ada tuntunan. Paling-paling ditolak, bukan hanya ditolak, namun pelakunya juga berdosa. Kita amalkan sebuah amalan yang Allah tidak perintahkan, Rasul tidak perintahkan, kita anggap itu baik. Lalu bukan, lagi kita ditolak, bukan hanya ditolak. Semakin banyak kita amalkan, semakin numpuk dosa. Dan sempat kita ajarkan juga yang salah itu orang lain mengamalkan juga dosanya mengalir. Ini kan umum, nggak amalkannya, dosanya terus mengalir. Itu ketika sahabat tanya, ini Huzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, kalau seandainya kami lupa dan kami amalkan sebuah amalan yang tanpa engkau ajarkan, gimana Rasulullah? Rasul menjawab dalam sebuah hadis rawahu Muslim yang sahih, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengajarkan, yang mengamalkan sebuah sunnah yang baik, makna baiknya dalam lingkai Al-Quran dan sunnah. Ini makna baiknya. Artinya makna baiknya dari itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Semua hadis falahu ajrun, bagi orang itu ada pahala. Seorang guru mengajarkan murid-muridnya kebaikan tadi, dan kebaikan itu cocok dengan Al-Quran dan hadis, bagi guru itu ada pahala. Wa ajrun man amila biha, murid-muridnya mengamalkan, walaupun guru yang kabiru, murid mengamalkan ilmu yang baik tadi, pahalanya terus mengalir ke guru itu. Min ghairi ayyam kusam min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala yang mengamalkan. Itu kalau ajarkan yang baik. Sebutkan hadis, man sanna sunnatan sayyi'atan, yang mengajarkan, yang mengamalkan sebuah sunnah yang baik, namun juga baik, makna yang baiknya enggak cocok dengan Al-Quran dan hadis. Falahu wizru, bagi orang itu dosa. Wa wizrun man amila biha, dan dosa orang lain mengamalkannya. Murid mengamalkan, boleh kan ilmu, yang kau dosanya mengalir. Min ghairi ayyam kusam min wizri syai', tanpa mengurangi dosa yang mengamalkannya. Maka tahap ini kita yang menyampaikan ini dua kemungkinan. Sampaikan yang baik, Allah berikan kebaikan dan pahala yang adil. Sampaikan yang tidak baik, maka dosanya mengalir. Ya, mungkin sebagai mukadimah, Ibu harus sambung. Silakan yang mau bertanya. Silakan Pak. Jadi memang berupa tidak lu hancur terbunuh itu nah terjadi kena wujud dan takabur. Maka dalam hal terbunuh itu punya ini kalau nak tumpuk nak tumpuk dikir apa dikir
banyak pakai guru suaranya kuanti boleh lagi sehingga kita punya ada di pusat mau kali mau jadi apabila orang ibadah jadi ke mengganggu orang ibadah sedangkan pikir akbarnya fungsinya ini kepribannya fungsinya terhadapnya siapa sedangkannya mengganggu pada orang ibadah kita ini pakai pengeras suara yang nanti kira apa? Pribadi kan? Dia menghalang untuk buat ibadah. Termasuk ibadah ni. Ya. Terima kasih. Kita membaik belum tentu yang banyak itu benar. Bisa jadi yang sedikit itu yang benar. Dan yang banyak yang salah. Artinya begini, saya mengajak bahwa jangan dianggap yang banyak amal-amal itu yang benar. Namun kita kembali mengkaji ulang. Ini topiknya adalah zikir akbar. Maka apakah ini sebuah sunnah atau sebuah bid'ah? Kita baca kemarin tentang bid'ah. Ini akan mulai mengatakan kata bid'ah fakon Nabi yang mengajarkan inna kulla muhdatsatin umur bid'ah. Setiap yang kita pertama itu itulah namanya bid'ah. Wa kullu bid'ah dalalah. Dan semua sesat. Ya. Nanti bid'ah itu ada dua. Yang pertama bid'ah hakikiyah. Yang kedua disebut dengan bid'ah idhofiyah. Namun sahabat Palestina dapat jelaskan ini. Tuh contoh yang bid'ah hakikiyah dan contoh bid'ah idhofiyah. Saya tulis ini kata bid'ah. Yang pertama hakikiyah. Yang kedua idhofiyah. Ya. Yang hakikiyah ini memang tidak ada contohnya dan tidak ada dalilnya. Kembali yang kemarin. Contoh mana dalilnya? Apa contoh? Ketika orang berdoa minta kebaikan kebahagiaan, minta kelamut, tidak bid'ah hakikiyah. Yang kedua, ada dia bid'ah idhofiyah. Satu sisi dia perintah, sisi lain dia larangan. Contoh, bukankah kita diperintahkan untuk berdoa? Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Namun ada enggak yang dicontohkan baca Al-Qurannya sama-sama dan pahalanya dikirim ke orang yang sudah meninggal? Ini kan dua hal saja. Perintah baca Al-Quran itu perintah. Maka Al-Quran tadi ini dibimbing bareng-bareng dan karyaku limpah lagi. Apakah contohnya? Itu dia contoh idhofiyah. Nah, kembali tadi ke zikir akbar. Yang pertama hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari. Ini Abu Musa Al-Ash'ari angkat suara. Yang sahabat-sahabat yang lain, la ilaha illallah. Terus Allahu Akbar. Terus subhanallah. Dan bahkan suara tinggi engkau itu semua sahabat mendengar. Nabi panggillah sahabat-sahabat tadi. Dan kata Nabi, wahai para sahabat, irwamu ala anfusikum, kasihan diri awak. Kahek doa, angkat seorang tegak leher. Fa innakum la tad'una syai'an asamma wala dhariban. Awak berani enggak berdoa ke zat yang dulu.
Awak donyok nggak berdoa ke zat yang anak. Allah itu ada dan maha mendengar. Nah, diingatkan Rasul, sahabat yang lain. Ini Ibnu Mas'ud. Ketika Rasulullah wafat, sebagian sahabat ngumpul, mungkin merasa dengannya. Mengamalkan lagi tadi. Al-Ismaya, Astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam. Lantas kata Ibnu Mas'ud, wahai para sahabat, kuburan Nabi baru saja, tulang Nabi belum habis, bahkan Nabi belum dimakan semua. Namun awak amalkan ini, kata Ibnu Mas'ud. Maka orang ini menjawab, yang Bapak Ahmad menjawab, ya Ibnu Mas'ud, kami amalkan ini karena apa lagi? Tujuan hanya kebaikan. Nah, kata Ibnu Mas'ud, wahai para sahabat, ketahuilah, kam min muridin minal khair, berapa banyak orang mengharapkan kebaikan-kebaikan, lan yanalahu khairan, namun tidak pernah mendapatkan kebaikan. Jangan anggap diri awak dan Nabi itu terima Nabi, kata Ibnu Mas'ud, menegur tadi para yang mengamalkan ini. Sebelum dengar baca kalau kirim menulis ini, masuklah WA, dia saya di WA di mana lagi no. Itu di grup IP. Ada di buku SD kelas 4 itu dibuat tulisan adab berdoa. Yang pertama, mensucikan diri. Yang kedua, sucikan hati. Sepakat. Yang ketiga, berdoa itu adalah melepaskan diri dari syirik dan bid'ah. Begitu. Contoh syirik dalam itu, alimnya berdoa meminta lalu, meminta ke pohon, meminta kebaikan ke kuburan. Nah, contoh bid'ah dalam tulis berdoa berjamaah raya-raya setelah sembahyang fardu, riuh di dekat pintu. Sebelum dibentar, keluarlah bahasa-bahasa mulia. Haram jalan betul sama dia apa? Haram tidak ada macam bahasa. Ini masa itu, aku cari. Bahasa-bahasa mulia. Abang komen, mungkin ada baiknya. Kembali merujuk, bahas kembali mana betul? Lihat, mereka mengeluarkan. Ada bahasa kasar-kasar. Ada yang mau. Makanya tadi dalam kitab Fathul Mu'in pun yang disyarah dalam kitab anak itu kata-kata mata sama-samaannya tidak kesimpulan faedah. Itu Fathul Mu'in halaman 128 baris ke-6. Faedah amma mubalaghatul jahri bil masjid, raya-raya la masjid berdoa hatta yahsul taswis ala musalli, mengganggu lain yang sembahyang, yang berzikir juga, yang berdoa juga. Kata Syekh Baliwali mengarang kitab Tulkin itu, fayan bagi hirmatuha, mesti diharamkan. Al-Quran menjelaskan Al-An'am ayat 25, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Hadis sudah kita sampaikan. Kaum sahabat, bagaimana para sahabat tadi? Ibnu Mas'ud menyampaikan dalam kitab sendiri pun kitab yang dipelajari, amma mubalaghatul jahri bil masjid hatta yahtasmis ala musalli fayabghi irmatuha, mesti diharapkan. Dan kitab ini dipelajari oleh semua kalangan. Pertanyaan Muhammad, apa dari yang bolehkan itu? Kalau dianggap dia itu syiar, kenapa sembahyang Idul Fitri, Idul Adha tanpa azan? Kasih aja, kasih aja. Tapi musola ini, kenapa? Bukankah azan untuk memanggil
Idul Fitri, Idul Adha, nggak ada azan. Terus yang ada, kan Nabi sahabat nggak mencontohkan. Makasih Bapak. Ini berbeda dijelaskan karena posisi umumnya itu bukan untuk individual, bukan untuk umum. Individu itu tidak termasuk loh. Kerana hanya itu gitu kata yang dibaca juga. Dua kata wah sebab dia ikutnya namanya. Ikutnya kemudian siarnya. Mungkin baru dikaji. Yang punya air itu dia kata tempatnya ada. Siar yang itu. Yang dia sebelum itu siar yang itu. Kok sebab dikaji aku bawanya motornya itu siar juga. Namanya mata camat agak berat. Lumayan sini. Iya. Ini pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan syiar yang sebenarnya? Syiar secara bahasa bermakna dia mengagungkan, memuliakan. Terus secara dan ibadah prinsipnya ini syiar itu adalah menyampaikan ke orang lain, inilah agama kami. Nak pegang ke bawah lagi itu bentuk ibadah kami. Terus maka syiar yang paling mujarab itu adalah setiap orang muslim itu berakhlak yang baik. Bukankah banyak orang Islam masa Nabi karena akhlaknya? Maka hari ini setinggi apapun ilmu orang itu, akhlak anak bebo. Maka lupa lagi, ilmu itu untuk mencapai akhlak. Nabi mintakan dunia ini yang pertama diutam 5 makalimat akhlak. Ini ya. Namun ada orang menyalahkan yang punya. Makanya jemaah, kalau ada nanti ceramah atau pengajian, yang pengajian itu kita bermasalah dengan keluarga kita, bermasalah dengan orang kampung kita, masyarakat kita, tinggalkan. Nabi tidak pernah mengajarkan saling membenci. Bahkan Nabi orang kafir sekalipun, orang Yahudi sekalipun, saling menghargai. Bro. Namun hari ini awas, karena kami dapat heboh, maka jadi Ridwan juga, Bang Marwan, yang ramai itu belum tentu. Nah untuk mengukur ini kita harus mengkaji yang mana yang harus kita ajarkan. Apakah yang lainnya kita penuh? Mana aja? Apakah salah kita? Enggak. Masalah kita. Kerja kita. Masalah kita. Maka dari ini yang depan disampaikanlah dakwah ini, agama ini dengan bahasa yang satu. Enggak baik. Mencela ini. Kenapa? Kamu bisa ajarkan dari ini dan kita berakhlak. Awal itu sekali. Suatu ketika Imam Asy-Syafi'i yang masih kecil sudah hafal dia kita dari gurunya Zanji namanya. Jadi gurunya ini katakan Imam Syafi'i, ia Muhammad Idris nyodot ke tempat kita. Kaji lanjut ke atas selanjutnya. Nah seorang anak yang kecil dapatkan pujian dari gurunya, nilainya terbaik, sama senang sekali. Lagi anak kita nyawa, nah PR 10 nilainya, nyonya ini bawa kamu, kemudian juga nak terima banget, bahaya, gitu. Imam Syafi'i itu juga. Begitu Zanji katakan dia Syafi'i ini sudah tamat, pulang. Ini anak senangnya Masya Allah. Turun mau pintu nggak ketuk lagi. Jadi langsung dobrak kamu, mak
Sekolah mana? Kerja sama. Kami ingin menyampaikan kegembiraan ke mamanya. Namun apa terjadi? Ibunya Imam Syafi'i tulis di kertas lipat. Mau Idris, tolong antarkan kertas ini ke guru. Ini anak amanah, kau buka kertas ini. Dan dibuka, dimintakan apa boleh? Ya Imam Zaini maklum penulis kertasnya juga ada. Diambillah oleh guru tadi, dia buka. Apa isinya? Perintah mama Imam Syafi'i tadi ke guru Imam Syafi'i, alimul adab, tolong ajarkan dia adab. Maka dalam kitab Diwani punya Imam Syafi'i lengkapan dia al-adabu fawqal ilmi. Adab itu, akhlak itu di atas ilmu. Dan kitab Diwani Imam Syafi'i. Maka Bapak anak disayangkan tadi penjelasan bahwa masalah itu menjadi yang memberi penjelasan bahwa semua ibadah ini berubah karena tidak ibadah itu penyakit yang berkonter yang berhubungan tangga dan ibadah itu bukan untuk Allah, untuk kenal yang ibadah ini. Ini pengertian yang disebutkan itu tidak. Ini tanya, ketika seorang hamba tadi beribadah, apakah untuk Allah atau untuk dirinya? Maka sebuah pertanyaan agak baiknya kembali dijawab dengan pertanyaan lagi. Kalau seandainya semua orang dunia ini tidak sembahyang, apakah luntur kemuliaan Allah? Kalau seandainya semua orang dunia ini tidak puasa, apakah berkurang puasaan Allah? Maka menarik, awal itu dalam Al-Quran. Aqimis sholata, dirikanlah sholat tarafain nahar. Nahar maknanya dia sembahyang subuh, zuhur dan asar. Wa zulfa minal lail. Nah terus makna bagian dari malam itu maghrib dan isya. Nah sambungan ayat innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sembahyang yang kita kerjakan itu punya peluang. Peluang apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika seorang hamba tadi menunggu sembahyang dari waktu ke waktu, itu ampunan dosa. Menunggu Jumat ke Jumat, ampunan dosa. Ramadan ke Ramadan, ampunan dosa. Kalau begitu, ibadah yang kita amalkan ini untuk kita atas perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kita nggak salat, Allah nggak berkurang menjadi. Kita nggak zakat, Allah nggak kurang masalah. Namun kita nggak salat, kita sengsara. Kita nggak zakat, sengsara. Yang kaki-kaki, anak kita ke kita sengsara. Kalau begitu bahwa kira-kira kita ini ibadah untuk siapa? Untuk kita. Namun ingat, yang Allah dan Rasulnya perintahkan, yang kalipun anak hadir. Bagaimana kita mengunci atau bertanya yang toh yang Allah dan Rasulnya perintahkan, yang toh yang kuat. Kalau kita kaji kitab berwaktu yang panjang, saya berikan ini rumus yang mudah kemarin itu. Yang pertama, tengok ada dalilnya, ada contohnya. Tapi nanti yang disampaikan, kenapa itu arti daripada beribadah itu hukum. Yang hukumnya pengertian orangnya bahwa itu Allah mudahlah. Maka klaim dengan ibadat namanya diterima oleh Allah, namanya
pengertian di Vietnam. Makanya yang sampaikan lagi Ustaz sampaikan, sampaikan lagi refleksi penjelasan Betul, masalah. Ya. Wa inna sholati wa nusuki wa mamati wa mahyaya yang diminta supaya dibacakan. Ya, sesungguhnya ibadah mati seterusnya ini untukmu. Nah, karena untukmu mengerjakan sesuai perintahku. Itu maknanya. Inna sholati wa nusuki. Karena sembahyang awal dan untuk awal ada perintah, maka amalkanlah sembahyang itu sesuai perintah. Amalkan sembahyangnya ada perintah takbiran atau perintah PPC atau perintah PKM. Namun amalkan sembahyang itu ada perintah berketahuan. Ini betul. Silakan. Yang lain silakan yang mau bertanya. Betul tak? Jadi kembali mau Ta'ala berkata lagi akbar menurut juga. Jadi menurutnya waktu kita kalau kita menurut jadi hadam juga secara yang sebagainya. Jadi ada kita fikir terus masuk secara dalam dia dalam duduknya. Hingga kita untuk tabuk jemaah menjadi tempat dan hanya hingga kita baik kita keluar dengan yang baik sehingga awaknya kamu berkoti adanya seperti antara yang tabuk dan antara awaknya kita kamu dan pokok itu jadi antara tabuk ada seperti antara yang berbuat atau seperti baik jadi kau ini itu antara yang buat. Jadi cara dia. Berubah juga pada awal kamu ini hancur juga. Sebab itu kena berkenaan. Jadi yang makan dah itu tinggi antara kamu tadi. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya. Ketika kita memakan bersama makan Rasulullah ajarkan. Namun Nabi akan alami perubahannya dan menyerang kita. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Ya, saya jawab. Ketika seorang sahabat namanya dia Uzaifah bin Yaman jumpa kepada sahabat yang tanya tentang kebaikan-kebaikan. Namun Uzaifah bin Yaman tanya, ya Rasulullah, laqad ja'ana syah. Dulu yang berudra kami ini dalam kebodohan dan keburukan. Dengan perintah Nabi menjelaskan agama ini kami dalam kebaikan. Setelah dan wafatnya Nabi, apakah kami ini kembali dalam keburukan? Aku Nabi Syah. Ini jawab kata Nabi, iya. Setelah Nabi wafat, dapat masa Nabi kembali masa keburukan. Terbukti dengan praktik. Terus kita terima lagi, kalau seandainya setelah itu, setelah keburukan itu, apakah mungkin kembali kebaikan? Kata Nabi, nah, fihi khal. Iya, datang kebaikan lagi, namun kebaikan itu bercampur. Terus kata Uzaifah menariknya, ya Rasulullah, kalau seandainya saya hidup di masa ini, bercampurnya kebaikan dan keburukan tadi, apa yang saya amalkan? Ini ya Nabi, Uzaifah ke Nabi. Nabi, saya amalkan nanti urut tu. Kata Nabi, apa yang kita amalkan? Kata Allah Uzaifah, ya Uzaifah, alaika bisunnati, nama bokong sunnahku. Ini perintah Rasul ke Uzaifah. Yang kedua ya Uzaifah, ma'akillatin minal mu'minin, bergabunglah dengan orang-orang yang sunnah tadi walaupun sedikit. Awalnya ini mondro, gabung mondro. Yang lain lagi, kalau tak mampu ya Uzaifah, menghindarlah walaupun kau makan dari akar-akar pohon.
bahasa khair itu lebih baik. Kita tinggal 2 orang lagi, kami jawab, tahu ya? Walaupun kita dibenci, dikucilkan dan seterusnya, dan kita mati kelaparan, itu lebih baik ketimbang kita ikut. Yang Rasul sudah ajarkan. Ini Rasul ajarkan ke salah sahabat namanya Huzaifah bin Yaman. Jadi, ini jawaban. Jadi apabila awaknya tidak itu perjalanan kanyonya, jadi baik pegawai masalah, jadi baik kita bekas kanyo baik ikut, dia kubur orangnya baik kubur, dia baik ikut. Jadi yang kubur baik kubur orangnya baik ikut kanyo. Ya. Tapi kalau bagi dia mati kamu, mati dia kata baik kubur. Ya. Nanti secara teknis, ini teknisnya. Nah, ini tadi konsep, ini teknisnya. Kita makan bertahap. Tahapan yang pertama adalah kita memberikan pemahaman bahwa bersihkan ini begini. Kamu masih dari ini, kamu menyodorkan tim, kamu silakan. Kamu menyodorkan tim, kamu lagi. Kapan kita lakukan ini? Kalau kita punya pasar, kita kami. Namun kita punya kita ini. Ini misal. Mohon-mohonnya karena itu kecewa. Ini adalah 2 biji pasir. Banyak ramai banyak. Ya kan? Maka coba kedua. Dan mungkin mana? Kibar nawarkan ini. Itu kalau kita punya kuatan. Makanya Nabi katakan bahwa kita rakyat kamu kalah. Nah, ini kan sering. Kita punya kuatan dari ini. Rabu. Nggak mampu dengan anak punya kuasa lagi, maka bahan dagingnya ini. Anak mampu sih, kaki mana, mati mana, daging ada, mati. Nah, dagingnya. Berarti Ustaz kan, dia itu tanya-tanya kan, orangnya itu awalnya berkeluarga, tinggal tengok dia mempunyai menantu dari kemana kita area itu kadang-kadang dia rupa dia dia gila kalau itu dia dawan punya kamu anak wali kamu berarti kalau area itu kadang tengok penuji itu bantu kemudiannya dari kemayangnya kemayang benar 2 rakaat sampai bibir karena itu juga dan itu kemayang rumah karena gol dia akan mengikat kita tak perlu gila Kalau semua jamaah masjid ini, masjid Gabri kantong masjid. Nah, ketika tempat itu kosong dia, nggak diisi dengan jamaah tadi, dia lagi rumah nggak diisi dengan bacaan Al-Quran seterusnya, maka syaitan akan menguasai tempat itu. Nah, gimana caranya? Supaya syaitan ini menguasai tempat kita, maka caranya adalah kita pertahankan tempat itu dengan mengisi amalan yang sunnah ya. Sekali jangan sampai syaitan menguasai tempat itu. Siapa? Syaitan itu bukan tak nampak, nanti yang nampak. Karena ada perbuatan sifatnya. Ketika orang menipu orang syaitan, tuh menipu syaitan dan seterusnya. Maka supaya begitu, ya kita hindari tempat yang mulia ini, rumah Allah ini beda dikuasai oleh syaitan. Mungkin ala seterusnya kita berusaha untuk kita pertahankan. Namun kalau pertahankan menuju kiamat tak mampu juga. Ada dua tadi. Tidak mampu sih deh. Mampu deh. Lalu kita minta kata kita. Maka selama kita masih mampu, bertahan. Terima kasih. Mampu dah beri apa ni? Ya, terima kasih. Silakan lain yang mau bertanya. Penguasaan masjid raya untuk memajukan main kekerasan. Haji temukul kena dia lupa. Apabila hanya cocok muka-muka.
Namun dalam bersempat Aceh kita menyikap masih milik Aceh rumah. Menyikap sih ada masih sama Aceh. Kira-kira mana? Yang besoknya Aceh. Kenapa siapa? Bukan kayak gitu. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau kan masuk lagi bahan tadi ini. Naik kita kaji ini. Terus naik kita kaji. Berarti memang untuk dikaji. Kenapa kalau dari orang dari karena budaya? Ini yang mestinya. Tapi orang kata yang Cina, kata yang Saudi hari ini apa? Setiap Cina di sana. Di sana baca mau tertib untuk mau dapat ini. Ini kalau mau berarti apa tidak berasa ada. Jadi pun juga dalam dalam ini apa lah, apa ya. Ini juga kena orang orang terumum itu. Ini itu dia tak Cina, nanti dia Cina. Nah, makanya punya untuk Cina. Kalau begitu, itu bukan syiar. Pokok syiar itu menyampaikan oleh inilah kebaikan agama kami. Kamu punya kalau itu, memulai gak takut nasrah ada itu. Kan gitu. Contoh, makanya Al-Quran untuk dibaca perintah. Coba yang kan, di masjid dan di dalam kapal 12 malam, buat Quran pakai area itu bina masjid nak pada hidup. Karena ini, karena anak dengan maknya mengaji. Sampai mau punya, tak apa jaga aja. Kapan mulai suara itu di masjid area karena dulu, nah, yang saya bukan, namun mengganggu yang lain. Apakah itu sebuah amal soleh? Tidak. Amal soleh itu adalah mengerjakan perintah Allah di waktu yang bersamaan, enggak mengganggu yang lainnya. Baca Quran dengan kita raya sudah. Apa 12 malam lagi rendah? Mengganggu yang lainnya. Itu bukan amal soleh. Kan mengganggu yang lain. Apakah orang soleh kita bilang dia sembahyang cuma cuci? Solehnya dia orang soleh. Dia harus mengambil doa masjid. Kata bagi wajib soleh benar. Bukan. Yang soleh itu adalah dia mengamalkan sebuah perintah Allah tadi di waktu yang bersamaan. Dia mencegah dirinya enggak menyakiti yang lain. Ini soleh. Dan berikut, apakah amalan dari yang soleh? Bukan. Apakah amalan kita ini? Yang pertama, cocok memberitahu Allah Rasulnya. Yang kedua, mengambil indah. Yang tadi ikut soleh. Kebalikannya, toleh. Pakai toknya. Kata deh. Terima kasih Bapak. Ini baru singkat dari tulisan penulis buku yang bertabas. Apa sambung ini dalam selanjutnya. Ini pokok kita kaji memang. Yang penting dari kesehatan, amarwan, jangan anggap bahwa yang banyak itu yang betul. Tentu. Terima kasih banyak. Semoga Allah meridhai kalau kita malam hari ini. Kalau kita mengampun yang salah kita mohon ampun. Duduk dengan kapal majlis. Semoga Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum